Saya pemasukan pendaftaran marinir masuk tahun 1978. Ya, saya selesai pendidikan, saya ditempatkan di Surabaya di Batalion 5 Infanteri, Batalion Infanteri 5 Marinir. Selanjutnya setelah selesai melaksanakan tugas ke timur kemana, saya dinas di Batalion 5 itu kurang lebih antara 10 sampai 12 tahun, saya lupa itu antara. Nah, setelah itu, setelah kami pulang dari Timur, itu ada TR, ada telegram di Batalion bahwa saya harus pindah ke Jakarta. Ya. Saya pindah ke Jakarta itu tahun 88 ya, 88. 88. Nah, setelah itu saya ditempatkan di Brigif 2 Marinir Cilandak, ya, di Batalion 2. Setelah saya kebetulan di Batalion 2 itu personilnya kosong karena baru berangkat ke timur menghapus dari batalion saya yang di Surabaya. Pada saat itu ada peninjauan latihan di Sukabumi. Di situ kekurangan pengemudi. Nah, kami ditanya siapa yang bisa mengemudi saat itu. Nah, saya bilang saya siap dari pengemudi. Nah, udah selanjutnya saya mengikut saya jadi organik sebagai pengemudi di Brigif itu. Nah, awalnya saya pengemudi danjon, terus saya ditarik jadi pengemudi Komandan Brigade Infanteri 2 Marinir. Nah, selanjutnya sebelum saya jadi pengemudi dan Brigif itu, saya kita dari perwakilan marinir, terutama TNI, kita mewakili sebagai atlet di PON 11 di Aceh, Harun. Nah, saya terlibat itu sebagai atlet mengambil api PON di Harun, ya kan? Itu tahun 8 lupa saya tuh, pokoknya ingat saya itu PON 11. Nah, selesai kita ambil api PON di Harun itu di Aceh, kita buat Jakarta. Nah, selanjutnya kami tempatkan jadi di Komandan Brigade. Nggak lama kemudian kami disekolahkan di sekolah Dikcaba Marinir Surabaya. Itu kurang lebih 9 bulan kita Dikcaba. Nah, selesai kita sekolah Caba itu, kita kembali ke role organik semula. Nah, baru 1 bulan saya non-job di sekretariat Brigif 2 Marinir itu. Tiba-tiba ada telegram dari Aspes dan Kormar Kuitang untuk ditunjuk sebagai calon pengemudi PPIP RI. Waktu itu kita tidak tahu apa itu pengemudi PPIP RI. Nah, jadi saya mengikuti tes pengemudi PPIP RI itu di Makokormar. Jadi ada perwakilan dari Brigif 2 Marinir Cilandak, itu ada 6 kalau nggak salah, ya, di tes di Mako Marinir Kuitang. Nah, selanjutnya kita dinyatakan lulus, ada lulus itu kalau nggak salah 2, yang dari 6 itu 2 yang lulus, ya kan, lulus. Terus kita bergabung dengan personil yang dari Surabaya juga ada di Makokormar itu untuk mengikuti tes yang sama. Nah, jadi totalnya jumlahnya 8, jadi 2 dari kita, 6 dari Surabaya. Nah, selanjutnya dari 8 itu kita dibawalah ke BAIS, Badan Intelijen Strategis, di waktu itu masih berkantor di Tebet.
yang sekarang jadi Balai Sudirman. Selanjutnya kami melakukan tes, psikotes dan mental, ideologi dan sebagainya. Nah, kami nyatakan lulus. Itu kami di situ di holding, di situ kalau nggak salah 1 minggu di holding di situ. Nah, selanjutnya kami ditempatkan di pool kendaraan VVIP RI di Cawang, di belakang BKKBN itu. Nah, selanjutnya kami dikenalkan kendaraan-kendaraan presiden, wakil presiden yang waktu itu kendaraannya yang digunakan kendaraan Mercy tipe S28 Tiger, ada semua mobil anti peluru. Kami di situ di drill cara mengemudikan kendaraan VVIP RI. Kebetulan pada saat itu semua mobil kendaraan VVIP RI itu bersetir kiri. Ya, di situ agak sedikit kita belajar agak kagok ya, dengan biasanya setir kanan, ini setir kiri, sehingga kita memerlukan waktu kalau nggak salah 1 bulan kita mempelajari kendaraan VVIP RI, karena mobil tersebut bobotnya cukup berat, ya kan, itu mobil yang untuk utama itu beratnya antara 5-6 ton ya kendaraan itu. Jadi kita harus betul-betul bagus dalam mengendarakannya, paham dengan kendaraan bobot itu. Bobot kendaraan itu akan ada efeknya bila kita cara pengeremannya aja. Kalau pengeremannya kalau kita jalan kecepatan tinggi dengan bobot seperti itu, pengeremannya juga harus betul-betul kita perhatikan, karena nggak mungkin direm langsung berhenti dia, karena ada faktor bias angin yang mengikutinya laju kendaraan itu, sehingga mobil itu tidak, kita ngerem itu 100 meter kemudian baru mobil itu berhenti. Nah, setelah kita mahir dalam membawa kendaraan itu, kita langsung masuk ke plottingan, kalau istilahnya plottingan lah, yang kita ditempatkan di sebagai pengemudi cadangan Bapak Sudarmono almarhum. Ya. Nah, di situ kami sebelumnya memang diadakan melopen, kalau di sininya orientasi lah, kalau kita istilahnya melopen, kita pengenalan, di rangkaian kita ngekor aja gimana kebiasaan Bapak gimana gitu. Nah, itu cukup lama kami ngikuti di cadangan ya, dari 90 sampai 93. Cukup di cadangan aja kita, karena masih banyak seniornya, kita masih tetap di cadangan. Karena waktu saat itu pengemudi yang untuk VVIP itu cukup banyak bergabung dengan senior itu, yang dari Kapolri 7, yang Kapolri, pokoknya dari Pusdik Kap. Itu rata-rata dari Pusdik Kap ya, pengemudi VVIP. Nah, kita yang dari Marinir, kalau salah ada 4, ya kan, 2 untuk Menpangap, yang 6 untuk pengemudi RI 1 RI 2. Yang pertama kali terjun ke pengemudi itu, kebetulan saya yang paling senior, karena saya sudah sersan saat itu, yang lainnya masih tamtama Pratu, paling tinggi pangkatnya Pratu. Di bawah saya, yang lainnya Prada, saya paling sersan, paling tua. Nah, singkat cerita, Pak Darmono itu berjalan seperti biasa, ya kan. Terus dilanjutkan Pak Tri di tahun 1993 jadi Wapres. Nah, waktu saat Pak Tri jadi Wapres, nah saya sudah boleh dinaikkan sebagai pengemudi VVIP, pengemudi PIP-nya utama, maksudnya pengemudi utama. Karena dulu itu untuk menjadi pengemudi utama itu sangat selektif sekali, ya sangat selektif, terutama sikap dan etika. Karena semua itu
berdasarkan dari etika, ya, etika mengemudi, etika tutur kata dan sebagainya itu yang diutamakan waktu jadi pengemudi utama itu. Nah, selanjutnya itu berlangsung sampai full 5 tahun di Bapak Tri Sutrisno. Nah, selanjutnya setelah timbang terima setelah timbang terima 5 tahun kemudian Pak Habibie lah terpilih sebagai Wapres waktu itu. Ya. Nah, kami ikut lagi ke Pak Habibie ya kan. Di Pak Habibie kalau nggak salah Pak Habibie itu dilantik jadi Wapres itu nggak lama, kalau nggak salah antara sebulan atau 2 bulan gitu ya. Selanjutnya tanggal 21 Mei beliau diangkat jadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ya, yang ketiga. Nah, kami ikut tuh semua jadi pengemudi RI1 sana. Terus berjalan seperti biasa kita berjalan seperti biasa, kegiatan-kegiatan beliau, kita menunjang kegiatan beliau yang di dalam kota maupun di luar kota. Karena setiap beliau ada kunjungan ke luar daerah, kita diikutkan. Jadi sistemnya 3 hari sebelum beliau ini mengunjungi ke kunjungan kerja, itu kita 3 hari minimal 3 hari itu sudah diberangkatkan ke daerah tersebut untuk orientasi tempat di mana nanti acaranya di mana. Kita bawa mobil itu, bawa kendaraan yang kita bawa Jakarta ini. Kalau di Pulau Jawa itu kendaraannya kita naikin kereta api. Ya, kita punya kepresidenan tuh punya gerbong khusus untuk membawa kereta api, membawa kendaraan roda 4 itu aja. Kita punya khusus, ada gerbong, ada 3 itu gerbong khusus untuk kegiatan presiden dan wakil presiden di sekitar Pulau Jawa. Tapi kalau kegiatan beliau itu ada di luar pulau, misalnya di Irian dan sebagainya, kita digunakan Hercules. Kami bergabung dengan presiden yang keempat, Gus Dur Abdurrahman Wahid. Nah, kami langsung kita lari ke Gus Dur waktu itu. Di Gus Dur itu kebetulan beliau itu juga sebelumnya kita sudah kenal. Sebelumnya jadi presiden, karena dulu saya sebelumnya jadi pengemudi Wapres itu jadi pengemudi Menhan Kampanga PLB Murdani. Jadi ya cukup, saya kalau cerita paling banyak cerita di Gus Dur, karena beliau sama saya tuh tidak ada batas. Beliau karena suka bercanda ya kan, suka kadang-kadang beliau tuh ngomong saya kalau misalnya ya kamu kalau jam 5 sore itu saya presiden kamu, tapi kalau sudah jam 5 sore ke atas itu saya ini kiai kamu, katanya. Ya, kiai kamu. Jadi kamu mau nanya apa aja. Setelah Mubega naik, kita kembali lagi ke Pak Amjahas, Wapres yang ke-7 apa yang berapa tuh, saya lupa tuh Wapresnya, Pak Amjahas. Pak Amjahas itu sampai selesai ya, sampai beliau selesai menjabat, kita di situ. Udah saya kembali tuh ke Kesatuan. Nah, Kesatuan saya laporan ke komandan, habis itu saya tempatkan lagi di Pak JK, ya kan? Pak JK aja. Nah, waktu dalam Pak JK kan anaknya muda-muda semua, yang paling tua saya sendiri. Nah, anak-anak kan karena saya kalau beliau masuk itu anak-anak hanya hormat gitu kan. Kalau saya enggak, saya pakai assalamualaikum itu seperti biasa. Terus dia nanya,
kau sudah berapa lama jadi pengemudi gitu kan? Siap, saya sudah sekian tahun Pak. Dari mulai siapa kau bawa ini? Saya sebutkan ini. Wah, hebat kau ya. Kalau kau pinter katanya, kau bikin buku ya. Kau ceritakan yang lucu-lucu katanya. Termasuk aku kau ceritakan. Nah, gitu kan. Oh siapa? Akhirnya saya, buku mana saya? Enggak lah. Nah gitu Pak JK. Jadi apa namanya di Pak JK. Setelah Pak JK saya full 5 tahun ya kan. Akhirnya saya disuruh, kamu ikut saya aja kata Pak JK, ya kan? Ya udah, beliau lengser, saya ikut tuh ke mana? Ke Pak JK. Jadi apa sih namanya? Waktu itu beliau ditunjuk jadi ketua umum PMI. Nah, saya ikut beliau itu. Kalau nggak salah nggak sampai ini saya karena saya langsung pensiun itu. Kalau saya 3 tahun atau 4 tahun lah ya. Terus saya pensiun. Nah, di 2014 itu saya mau pensiun, dipanggil lagi. Kamu mau ikut saya lagi nggak? Kan beliau naik lagi nih. Ya, Pak JK nih naik lagi kan jadi wakil di Pak Jokowi. Saya bilang, udah lah Pak, udah kalau nggak kamu di situ, di rumah aja bawa ibu gitu. Cuman siap, nanti kami lihat dulu gitu. Tapi saya hanya kuat 2 hari aja karena pikiran saya sudah tidak begitu nyaman ya. Saya udahlah, saya mau cari, karena udah pensiun ini kan saya udah bisa milih ya kan. Udahlah saya keluar dari rangkaian kepresidenan. Nah, saya ditampung sama itu anggota DPR dari fraksi P3 ya kan, dari Komisi 7. Nah, saya situ jadi ajudan. Itu nggak lama, saya berapa tahun. Pak Perial waktu itu kan. Perial. Nah, itu saya kan nganggur nih. Nganggur. Berapa lama? Cukup lama saya nganggur ini, cukup lama. Terus jadi kerja serabutan. Kadang-kadang saya ikut inian. Ngawal uang ATM itu. Ya. Yang gas itu. Saya digas setahun saya gas itu. Digas. Ya ikut ngawal freelance kita. Antar ATM itu, ngisi ATM sebagai itu setahun. Terus karena itu dia freelance, kita kan meng-backup polisi. Kalau polisi tidak bisa, baru kita yang dimainkan. Itu yang freelance itu. Akhirnya saya nganggur lagi gitu kan, nganggur lagi, teman ngajak, Bang, ini ada pekerjaan katanya sebagai chief security di KAI, mau nggak Bang? Mana? Saya belum pernah jadi chief security ya kan, karena basic saya kan beda ya kan. Nah, terus akhirnya ada penawaran, kapan udah saya coba ini di Marindo ini ya kan, di KAI. Ya udah saya kesini, saya lihat begini. Cuman kan masalahnya kalau untuk membina personil itu hal biasa bagi saya ya kan, karena kita basicnya dari militer. Cuman yang repot kan kita administrasi ya kan, karena waktu itu adminnya nggak ada. Saya bilang saya nol putul dengan admin ya kan, saya nggak ngerti. Cuman saya tahunya menerapkan disiplin, mau ini itu saya bisa, saya paham. Tapi kalau misalnya administrasi saya nggak. Waktu itu kan ada pembackupan admin ya. Ya itu hal-hal yang saya kurang yang saya kurang itu masalah administrasi. Kalau ya, saya di Marindo baru Januari kemarin, baru saya. Iya, baru saya. Waktu ini kan di Marindo ini udah ganti chip ini, ya kan. Kebetulan
Chief security-nya ADP ya, yang punya kawasan ini kebetulan dari pelaut. Nah, saya lah yang ditunjuk. Udah, aja nih biar chiefnya. Jadi kita bernaung pada ADP ini, ya kan, ya udahlah, kebetulan dia junior saya jauh. Tapi kalau di kesatpaman ya saya ditunduk lah sama dia, walaupun dia junior saya jauh, kacak 5 tahun ya kan. Tapi namanya kita kedinasan security ini, dia atasan saya, itu nggak jadi masalah bagi saya. Awalnya ini temen dia juga ada perasaan nggak unggu, pakai ya kan awalnya. Tapi sekarang kita bikin biasa aja. Di sini sebagai bapak juga, sebagai pimpinan juga sebagai kawan juga. Jadi saya buat mereka itu nyaman sama saya. Jadi tapi tetap etika ya kan, itu tetap mereka jaga. Mereka juga jadi tidak ada sungkan-sungkan sama saya ya kan. Dan saya juga kalau di mana saatnya kita bercanda, di mana saatnya itu kita terapkan. Saya udah bicarakan memang sih kita nggak bisa mematokkan seperti di militer ini ya kan. Kamu kalau dia mau balik, kalau dia nggak mau melaksanakan ya kita yang malu ya kan. Makanya kalau militer kan ya kan, nggak mungkin dia membantah perintah. Makanya saya rangkul ya kan dari emang sih semua orang tuh dalam gaya pemimpinan kan beda-beda ya kan. Saya juga anggota tidak begitu keras, tapi tegas. Kalau kamu salah ya salah, kalau kamu benar saya akan bela. Kalau keseluruhan yang Marindo ini ya, keseluruhan Marindonya ini ada 129 ya kan, 129 seluruh KHI ya, KHI ya kan, KHI. Jadi Marindo yang ada KHI ini paling banyak, ini ada 129. Itu 129 kita bagi 3 regu. KHI itu apa tepatnya? Kota Harapan Indah. Ya, Kota Harapan Indah. Nah, itu dari itu masing-masing ada sesuai plottingan. Yang kita di sini ada berapa area di sini? Ada 6 ya kan, dari utara sana kabupaten itu Celtic, ada Celtic, Baltic, AMR, terus Harmoni, ini mah Pasmod nih, pasar modern, terus di Blopat. Ini pas. Mudah-mudahan dengan adanya pendidikan ini, jadi satpam itu menambah wawasannya, ya kan, menambah ilmunya. Kebetulan tadi juga sudah binrek itu, ya kan. Ternyata emang sih kita harusnya rutinnya 3 bulan sekali binrek itu. Jadi pengetahuan itu, tapi baru kita lakukan sekarang. Jadi masih banyak hal-hal yang mereka tidak pahami.